Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi Jumat 22 Juli 2022. Bacaan kitab suci direnungkan dari surat kedua Paulus kepada jemaat Korintus bab 5 ayat 14 sampai 17 dan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Saudara-saudari, Injil Yohanes hari ini berkisah tentang kebangkitan Yesus. Ia menampakkan diri, berjumpa dan berbicara dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena seringkali disamakan dengan perempuan lain dalam Injil. Padahal Maria Magdalena bukanlah tokoh yang sama dengan anggapan tersebut. Pada bagian awal Injil Yohanes hari ini dikatakan bahwa pagi-pagi saat masih gelap, Maria Magdalena sudah mengunjungi kubur Yesus. Ini berarti bahwa mengunjungi kubur Yesus itu penting baginya. Injil Yohanes mencatat Maria Magdalena seorang diri pergi ke kubur itu. Sebelum melihat dan berbicara dengan Yesus, ia juga melihat dan berbicara dengan dua malaikat. Sungguh luar biasa kebangkitan Yesus dialami secara langsung oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena menjadi perempuan yang melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Aku telah melihat Tuhan, itulah berita yang dibawa oleh Maria Magdalena kepada para murid. Ia bersaksi juga bahwa Yesus berbicara dengannya dan mengatakan semua hal mengenai kebangkitannya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang menguatkan kembali semangat para murid. Kebangkitan juga adalah warta sukacita bahwa Yesus mengalami kematian tetapi juga mengalami kebangkitan. Terlebih lagi kebangkitan itu dinyatakan kepada perempuan seperti Maria Magdalena. Kebangkitan dinyatakan kepada perempuan yang kadangkala dianggap sebelah mata. Perempuan sejak awal kebangkitan Yesus mempunyai peran penting. Perempuan menjadi pewarta kebangkitan. Maria Magdalena mewakili perempuan di dalam Injil sebagai pembawa kabar kebangkitan. Kiranya tidak berlebihan jika sebelumnya tentang Maria Magdalena dirayakan sebagai peringatan wajib, dinaikkan statusnya menjadi pesta. Maria Magdalena disejajarkan dengan murid lain karena ia juga dekat dengan Yesus, bahkan berbicara dengan Yesus yang bangkit. Sungguh karunia istimewa diterimanya. Mengenai Maria Magdalena bisa diketahui ceritanya dari Injil. Dalam Injil Lukas misalnya, Maria Magdalena terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Maria Magdalena bersama wanita-wanita lainnya hadir pada saat kematian Yesus disalib dan juga pada saat penguburan Yesus. Maria Magdalena jugalah yang menjadi saksi pertama setelah Yesus bangkit dari kubur. Maria Magdalena berasal dari Magdala. Saudara-saudari terkasih, ada 3 pesan dapat ditarik dari bacaan hari ini dalam kaitannya dengan pesta Maria Magdalena. Pertama, Yesus menyatakan dirinya kepada orang rendah hati yang dikasihinya, terlebih orang rendah hati yang dianggap sebelah mata oleh kebanyakan orang. Maria Magdalena mewakili sikap rendah hati karena ia pagi-pagi masih gelap sudah mengunjungi makam Yesus. Kedua, Yesus menyatakan kasih karunia kepada siapa saja yang datang dengan rendah hati. Warta kebangkitan adalah berita tentang kasih karunia yang disebarluaskan. Para murid diingatkan kembali kata-kata Yesus bahwa anak manusia akan mengalami sengsara, wafat, dan bangkit pada hari ketiga.
Kasih karunia ini melengkapi pengetahuan para murid tentang siapa Yesus. Ketiga, Maria Magdalena menjadi pendahulu yang telah melihat dan berbicara dengan Yesus yang bangkit. Ia juga diperintahkan oleh Yesus untuk memberitahukan kebangkitan kepada saudara-saudaranya. Dan ini menarik, Yesus menyebut saudara-saudara kepada para murid. Sebutan saudara itu menunjukkan relasi antara ia dan para muridnya. Melalui tokoh Maria Magdalena ini muncul pertanyaan refleksi. Dalam peristiwa seperti apa setiap orang peka merasakan perjumpaan dan berbicara dengan Tuhan Yesus? Bagaimana caraku mengalami perjumpaan dan berbicara dengan Yesus seperti Maria Magdalena? Surat kedua Paulus kepada umat Korintus mengatakan, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Semoga demikian.